kenapa kok tidak semua orang yang ikut kelas itu terus kemudian dia bisa mengalami kesuksesan yang sama, padahal ilmunya sama, ada yang terapin juga berhasil, bahkan ada yang nggak usah ikut kelas aja, cukup dengerin di YouTube aja bisa. Itu termasuk saya orang yang seperti itu. Oh ini tek saya bisa nerapinnya gitu. Apa karena memang mungkin di kelas itu orang motivatornya atau apa tuh namanya coachnya dia tidak benar-benar bisa menggali sampai ke akar masalah orang itu gitu, sehingga kemudian ibarat pohon ketika akarnya belum kuat ke dalam maka dia gampang roboh gitu. Bisa dianalogikan lagi misalnya kita nggak bisa dong apa tuh namanya menyelesaikan masalah orang hanya kita berada pada di luar pagarnya aja. Kita harus masuk ke dalam pagar, ke halamannya, masuk ke rumahnya, kalau perlu masuk ke pintu kamarnya. Artinya orang itu harus benar-benar belak-belakan mengakui semuanya gitu. Nah, kalau Mas Riko sendiri melihatnya kenapa sih? Karena pendengarnya tidak benar-benar mendengar. Artinya ketika gelasnya penuh, disuntik gelas ya tumpah. Artinya sebelum sebelum kita mempelajari sesuatu, kita harus belajar cara mendengarkan yang benar. Karena kita biasa mendengarkan dari basis samskara. Artinya samskara kita yang mendengarkan, bukan diri kita. Misal kita punya samskara rasa kekurangan misalnya. Terus kita mendengarkan motivator bilang gini, samskara kita mendengarkan melalui basis samskara. Akhirnya kepala kita rame, wah nggak gitu, pengalamanku nggak gitu, gini, yang dikatakan salah. Padahal apa yang dipahami pendengar sama yang diucapkan oleh pembicaranya itu sangat-sangat berbeda antara A dan Z. Misal contoh lah, misal Ngaji Roso ngadain kelas, bikin flyer, itu kan pasti ada dua sisi kan. Ada yang komen, wih kok bikin kelas gini, katanya mau sedekah belajar gitu kan. Ada juga yang tanggapannya bagus, ada yang tanggapannya negatif. Itu bukan tentang Ngaji Rosonya, tapi tentang viewernya. Artinya berbeda. Artinya ketika viewernya punya samskara kekurangan, dia akan merespon berdasarkan samskaranya. Dia akan memberikan komentar negatif seperti wah golek duit toh atau gimana. Tapi kalau dia samskaranya memang sudah kelimpahan, komennya pasti bagus. Artinya apa yang dikomen itu lebih menunjukkan samskara dari yang komentar daripada yang dikomentari. Ya sama kayak kita mendengarkan. Kalau kita basisnya masih mendengarkan samskara, apa yang kita pahami itu lebih tepatnya adalah apa yang ingin kita pahami, bukan yang disampaikan oleh pembicaranya. Jadi sangat-sangat ditekankan perlu untuk belajar mendengarkan yang baik. Misal Mas Hendra sama istrinya lah misalnya. Kalau di antara dua suami si istri ini tidak pernah belajar mendengarkan dengan bagus, nggak connect. Misal istrinya bilang, misal Mas Hendra, gampangnya gini misal ada dua orang suami istri lah. Yang suami ini dari lingkungan tentara, artinya dia dididik untuk tegas, terus naruh barang ya rapi. Yang istri ini didikannya musisi, artinya dia ya pokoknya bebas, damai kan gitu kan. Suatu ketika si istri ini naruh anduk di kasur, otomatis yang suami yang memang latar belakangnya tentara dia ngamuk kan. Nah istrinya bilang, oh aku terbiasa gini ya dari dulu. Nah kalau suaminya ini tidak benar-benar mendengarkan, dia akan ngamuk. Dia akan merespon berdasarkan pola kebiasaan dan samskaranya. Tapi kalau dia bisa belajar mendengarkan dari seluruh tubuhnya, dia menguni tubuhnya kemudian mendengarkan, ya dia cuma mendengarkan aja. Dan yang terjadi adalah dia tidak bereaksi, tapi dia merespon dengan baik. Jadi yang perlu dilakukan oleh para pendengar Ngaji Roso maupun yang ikut workshop, entah siapapun, entah Mas Oki, entah
Mas Happy atau Mas Arif RH dan lain-lain, yang perlu dilakukan adalah belajar mendengar dulu. Yang pertama adalah belajar mendengar pikiran kita sendiri. Kalau kita bisa mendengar pikiran kita sendiri, akhirnya kita bisa mendengar orang lain. Karena kita biasanya tidak mampu membedakan antara apa yang diungkapkan oleh lawan bicara kita dengan apa yang diungkapkan oleh pikiran kita. Akhirnya terjadi bias. Karena pikiran kita waktu mendengarkan orang itu rame. Jadi bias, jadi nabrak. Pemahamannya pasti melenceng. Tapi kalau kita bisa mendengarkan pikiran kita, terus hening pikiran kita waktu mendengarkan orang lain, ya pasti masuk yang dimaksud oleh Joko. Nah, banyak yang komentar, Mas Riko, aku muridmu. Mas, ini kan masyarakat kita ini kan mayoritas beragama semua, Mas ya. Tapi kenapa ya? Ya kenyataannya begitu, orang beragama itu doyan perang ya, Mas. Banyak ya orang beragama doyan perang gitu. Seperti ya di Timur Tengah, kan sejarahnya dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia pun juga sama. Orang beragama sedikit-sedikit marah, ya kan, gelut, nggak terima gitu kan. Perang, bunuh-bunuhan karena agama, karena beda Tuhan itu kan nggak sedikit terjadi di luar negeri. Gitu. Kenapa bisa begitu? Hasilnya akarnya itu bukan agama. Akarnya adalah keterpisahan. Karena manusia merasa terpisah satu sama lain, kayak Mas Hendra sama Riko merasa terpisah. Akhirnya ketika merasa terpisah, dia merasa tidak aman karena pasti dianggap musuh karena terpisah. Sama ketika bumi dihuni manusia, terus kemudian dipisah-pisahkan menjadi Amerika, terus menjadi Korea Utara. Ketika manusianya lenyap semua, ada yang dinamakan Amerika dan Korea Utara? Nggak ada. Tapi untuk membantu administrasi dan pengaturan global, akhirnya dibentuklah negara Amerika. Oh, batasnya segini, Korea Utara batasnya segini, hanya untuk membantu. Tapi ketika itu menjadi identitas, akhirnya masyarakat Amerika merasa terpisah dengan masyarakat Rusia, akhirnya perang. Ya sama, agama pun juga gitu. Karena dia merasa terpisah dari agama lain. Tapi kalau egonya yang merasa terpisah disadari, mau dia bernegara, mau dia beragama, ya aman-aman aja. Intinya yang perlu kita sadari adalah akarnya. Akarnya adalah perasaan merasa terpisah.